Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Politik. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menetapkan kepada para kapital dengan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya. Kapitalisme sebagai sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individu. Secara lebih spesifik, kapitalisme adalah perubahan yang diciptakan untuk mengembang ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju ke skala internasional. Penguasa kapitalisme mempelajari pola-pola pandangan internasional dengan tujuan untuk mengakumulasi kapital. Pandangan internasional dengan tujuan untuk mengakumulasi kapital demi keuntungan sebesar-besarnya mendapatkan sistem kapitalisme mulai berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Dalam kapitalis menyebut tiga pokok pikiran dari kapitalisme, yaitu kebebasan individu, kepentingan dari pasar bebas. Menurut Rawls, kebebasan individu merupakan asumsi dasar kapitalisme karena dengan pengakuan alami tersebut, individu bebas berpikir, berkarya, dan berproduksi untuk kelangsungan hidup. Rawls menambahkan bahwa Indonesia hidup adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sebagai salah satu penteori dalam hubungan internasional dan dikategorikan kepada aliran teori kritik, memberikan beberapa analisis menyangkut keberlangsungan sistem kapitalisme di dunia, menerapkan konsep yang digagas oleh Antonio ke dalam lingkup internasional dengan berargumen bahwa hegemoni adalah suatu yang penting. Keberadaannya dalam konteks mempertahankan stabilitas suatu sistem dalam ruang lingkup domestik. Dalam beberapa tulisannya memberikan pandangan terhadap fluktuasi tatanan hegemoni di dunia, membedakan tiga periode struktur yang menghegemoni secara berurutan, yaitu ekonomi internasional liberal 1789-1873, era imperialisme tandingan, dan tatanan dunia yang neoliberal. Di sisi lain, menambahkan Amerika Serikat dan notabene adalah negara kapitalisme besar muncul sebagai negara yang menghegemoni sistem ekonomi politik secara tatanan dunia secara Perang Dunia II dengan rentang waktu dari 1945 hingga 1965. Beberapa asumsi tersebut membuktikan bahwa pada periode tersebut dunia dihegemoni oleh sistem yang cenderung kapitalistik. Dalam mempertahankan hegemoninya di pola hubungan internasional, Amerika Serikat membuat badan-badan khusus dengan tujuan tertentu. Amerika mendirikan NSC pada 26 Juli 1947 yang berfungsi sebagai badan mempertimbangkan presiden mengenai dalam negeri, hubungan luar negeri, serta kegiatan militer yang menyangkut keamanan nasional. Di sisi lain, Amerika Serikat juga membentuk CIA sebagai lain badan intelijen yang bersifat rahasia, sering melakukan serangkaian agenda. Konteks eksploitasi ekonomi di kawasan Indonesia dimulai akhir abad ke-17 dengan maskapai dengan singkatannya adalah VOC memasuki sampai berlakunya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Dengan memperlakukan undang-undang tersebut, kegiatan
Kegiatan eksploitasi lebih didominasi oleh pihak swasta daripada pemerintah kolonial. Sejarah mencatat dari abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, sektor perekonomian dikuasai oleh pihak Eropa, khususnya modal Belanda. 15 sebelum tahun 1930, modal asing di Indonesia sebagian besar bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan. Pada tahun 1930, investasi asing semakin deras masuk ke Indonesia, merambas ke bidang lainnya. Pada periode tersebut, modal asing masuk lewat perusahaan-perusahaan seperti Unilever yang membuka pabrik sabun dan mengarungi Goodyear yang berjalan di bidang produksi, dan juga Lindeteves, sebuah perusahaan besar Belanda yang bergerak untuk memproduksi cat. Indonesia merdeka, Indonesia juga tidak serta terlepas dari modal asing yang berkeliaran di wilayah domestik. Negara memasuki dekade 1950-an, sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda. Terdapat 5 perusahaan besar Belanda yang disebut The Big Five, antara lain Bersumuji, Bir, Texas, dan Apotik. Di sisi lain, ada perundingan-perundingan yang dilakukan dari Linggajati, Renville, hingga konferensi meja bundar. Secara tidak langsung telah keberadaan di Belanda di tanah air dalam bentuk kolonialisme. Agenda kolonialisme dapat dikategorikan sebagai perluasan kapitalisme karena dalam kasus ini Belanda dengan segala cara tetap ingin melakukan kegiatan akumulasi kapital di Indonesia. Amerika Serikat sebagai negara kapitalis yang besar. Amerika Serikat sebagai negara kapitalis yang besar secara langsung juga menghormati tatanan domestik tanah air. Pada tahun 1964, beberapa berpendapat bahwa tidak ada negara lain Asia Tenggara yang mendapat perhatian, dukungan, kelembagaan, serta beasiswa individu yang diberikan Amerika Serikat secara intensif, melainkan Indonesia. 19 Sejarah mencatat Amerika Serikat sebagai negara kapitalis besar menggunakan cara-cara seperti investasi, intervensi politik, hingga kontrol intelektual dalam memperluas serta mempertahankan hegemoninya. Pada tahun 1949 hingga 1960, Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan ekonomi lebih besar, yaitu 40 juta dolar untuk Indonesia, berkisar pada bentuk pelatihan, partisipan, pinjaman bank untuk proyek-proyek saat bantuan pangan untuk perdamaian. Pada September 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka, penjajah PKI diklaim memiliki anggota sebanyak 1.500 orang. 33 pada periode tersebut, PKI tidak hanya sebagai partai terbesar keempat di Indonesia dengan persentase 16,4%, suara di bawah PNI. Memiliki kemampuan agitasi yang tidak memiliki oleh partai manapun. Hal ini juga memperlihatkan PKI sebagai partai dengan yang sempat menurun akibat pemberontakan tahun 1926 dan 1948. Akan tetapi pada tahun 1995, PKI muncul sebagai partai papan atas dengan jatah 39 kursi dalam parlemen. Hasil dari pemilu ini menjadi tanda bahwa memang benar PKI sangat diperhitungkan dalam kancah politik domestik pada saat itu dalam mewujudkan cita-cita. PKI juga dengan organisasi internasional secara monolitik mengontrol setiap kegiatan organisasi komunis di berbagai negara. Organisasi ini disebut komunisme internasional. 36 pada saat memperingati revolusi Soviet 40. Adit menekankan bahwa PKI harus belajar dari semua partai sekawan
yang harusnya mempelajari pengalaman Partai Komunis dan Partai Komunis Cina dengan singkatan PKC yang telah merebut kekuasaan, kekuatan, dan manfaat. Risalah terkenal Adam Smith yaitu The World of Nation diakui sebagai karya penggagasan awal perkembangan kapitalisme. Smith beberapa Sekian bahwa dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sendiri tanpa